Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Nandan Lima Krishna, STMM, dan yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Anus Firwan, MUINS, MSc, MM, dan seluruh hadirin yang terhormat. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk menyampaikan proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Akreditasi, Citra Merek, dan Integrated Marketing Communication terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi. Adapun yang melatar belakangi masalah pada penelitian ini, yaitu persentase jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa yang belum seimbang, yang mempengaruhi akreditasi dari sisi kualitas pendidikan. Dan jumlah perguruan tinggi tidak sebanding dengan jumlah lulusan sekolah menengah atas, serta efektivitas pemasaran terpadu yang dilakukan perguruan tinggi swasta terhadap lulusan SMA atau SMK sederajat. Pada grafik perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, menurut laporan Badan Pusat Statistik, terdapat 3.107 perguruan tinggi di seluruh Indonesia pada tahun 2022. Jumlah ini turun 0,25% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 3.115 unit. Tahun lalu, mayoritas atau 2.982 satuan pendidikan tinggi di Indonesia merupakan perguruan tinggi swasta. Jumlah tersebut setara dengan 95,97% dari total jumlah perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2022. Sisanya sebanyak 125 perguruan tinggi di Indonesia berasal dari perguruan tinggi negeri. Pada tren jumlah dosen di Indonesia, data Badan Pusat Statistik tahun 2022 terdapat 316.912 dosen di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 1,69% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 311.642 dosen. Melihat trennya, jumlah dosen di Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Sebaran dosen di Indonesia berdasarkan kementerian yang menaungi di bawah Kemendikbudristek ada sekitar 269.325 dosen. Sedangkan di bawah Kementerian Agama ada 47.587 dosen. Berdasarkan status kampusnya, dosen perguruan tinggi negeri sebesar 108.630 dan dosen perguruan tinggi swasta 208.282. Berdasarkan wilayah provinsi, 3 terbanyak. Yang pertama adalah Jawa Timur. Ada sebesar 43.827 dosen. Untuk selanjutnya, daerah Jawa Barat 40.720 dosen. Dan DKI Jakarta 30.327 dosen. Grafik perkembangan akreditasi program studi 5 tahun terakhir. Berdasarkan grafik tersebut, program studi perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDT 3, wilayah 3 yang memiliki akreditasi minimal B di tahun 2019 berjumlah 1.192 program studi dengan rincian prodi berakreditasi A berjumlah 274 prodi, sedangkan yang memiliki akreditasi B jauh lebih banyak, yaitu berjumlah 918 prodi. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, 251, dan prodi B berjumlah 803. Persentase pemuda menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, mayoritas penduduk di Indonesia merupakan tamatan sekolah menengah atas atau sederajat pada tahun 2022.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase pemuda yang menamatkan pendidikannya hingga SMA atau sederajat sebesar 39,6%. Sebanyak 35,78% pemuda menamatkan pendidikannya hingga sekolah menengah pertama atau sederajat, kemudian 10,97% pemuda dalam negeri memperoleh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa pemuda di perkotaan lebih banyak yang menamatkan pendidikan hingga tingkat SMA atau sederajat, yakni 44,18%, sedangkan sebagian besar atau 39,9% pemuda di pedesaan hanya sampai tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Pada tren pengguna internet dunia, untuk mobile connection sebesar 8,28 miliar orang, internet user 4,95 miliar, dan aktif sosial media adalah 4,62 miliar. Sedangkan untuk waktu rata-rata penggunaan internet 8 jam 36 menit setiap orang. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Oleh sebab itu, tren pemasaran penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 terkait dengan kemajuan teknologi lebih berfokus pada yang pertama adalah tren konten bagaimana pemasaran digital, tren augmented reality marketing, yang ketiga tren teknologi chatbots, yang keempat tren pencarian memakai suara atau voice search, yang kelima tren virtual reality marketing, dan yang keenam adalah tren analisa data dan produk. Tren pemasaran PMB tahun 2002 terkait dengan kemajuan teknologi yang dapat dilihat dari gambar tersebut adalah kunjungan tertinggi pada website dan 97,40% menggunakan search engine melalui Google. Perkembangan teknologi mengubah interaksi pemasaran dari konvensional menjadi digital, mempengaruhi cara komunikasi pemasaran dari face-to-face menjadi screen-to-face. Digital marketing menjadi tren utama menggantikan beberapa strategi pemasaran tradisional dengan fokus pada optimasi website, media sosial, konten marketing, search engine optimize, dan aplikasi penerimaan mahasiswa baru dari setiap perguruan tinggi. Perguruan tinggi menggunakan strategi aplikasi sistem affiliate dan beberapa inovasi lainnya untuk mendapatkan mahasiswa baru dalam lingkungan persaingan yang ketat. Evaluasi kinerja manajemen strategi pemasaran penerimaan mahasiswa menunjukkan pentingnya penyesuaian strategi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen sekaligus memastikan relevansi strategi promosi. Berikut indikator keputusan memilih pada survei awal yang dilakukan. Hasil survei awal untuk melihat keputusan memilih dan kepercayaan trust mahasiswa perguruan tinggi swasta di LLDikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Hasil survei awal mengenai keputusan memilih perguruan tinggi swasta dengan indikator, saya mengetahui perguruan tinggi swasta dari beberapa referensi pada perguruan tinggi swasta. Diperoleh hasil jawaban tertinggi yaitu kurang setuju sebesar 46,6%. Artinya, perguruan tinggi swasta kurang direferensikan dan memutuskan memilih perguruan tersebut dengan alasan tertentu. Untuk variabel kepercayaan atau indikator pada trust, survei awal untuk melihat keputusan dan kepercayaan trust mahasiswa perguruan tinggi swasta di LLDikti wilayah 3 DKI Jakarta. Hasil survei awal mengenai kepercayaan dengan indikator, saya percaya pelayanan prodi manajemen sangat baik. Diperoleh hasil jawaban tertinggi yaitu kurang setuju senilai 40%. Artinya responden kurang percaya terhadap pelayanan prodi di manajemen. Secara keseluruhan, hasil penilaian awal membuktikan bahwa ada indikasi masalah pada keputusan memilih dan kepercayaan atau trust yang akan diselesaikan lebih lanjut. Karena itu perlu diteliti mengenai pengaruh akreditasi, citra merek, dan integrated marketing communication terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta melalui kepercayaan sebagai variabel mediasi.
Identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, banyaknya jumlah perguruan tinggi swasta di Jakarta membuat para calon mahasiswa harus lebih teliti dan mendapatkan informasi mengenai citra merek perguruan tinggi swasta di Jakarta. Dikarenakan banyaknya PTS di Jakarta, sehingga banyak yang ditutup dikarenakan akreditasi yang buruk. Yang kedua, adanya indikasi dalam pengambilan keputusan memilih perguruan tinggi swasta, terutama prodi manajemen S1 akreditasi baik, pada mahasiswa pada saat memilih sesuai yang diinginkan memperhatikan referensi dari pihak lain. Yang ketiga, prestasi sebuah perguruan tinggi diukur dari seberapa baik akreditasi yang dimiliki oleh perguruan tinggi swasta. Dan selanjutnya, poin ketujuh, perilaku konsumen terindikasi dapat dipengaruhi oleh pelayanan yang diperoleh mahasiswa baik dari kunjungan langsung atau tidak langsung secara melalui diskusi dengan mahasiswa perguruan tinggi tersebut. Dan indikator yang ke-14 itu adanya asumsi pemasaran terpadu dengan biaya murah melalui kemajuan teknologi. Pembatasan masalah pada penelitian ini, yang pertama adalah penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas, yaitu akreditasi, citra merek, dan integrated marketing communication. 1 variabel intervening, yaitu kepercayaan atau trust, dan 1 variabel terikat, yaitu keputusan memilih. Pembatasan masalah kedua pada unit analisis atau subjek penelitian ini adalah mahasiswa S1 manajemen pada perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Objek pada penelitian ini adalah 5 perguruan tinggi swasta prodi manajemen akreditasi B di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Dan yang keempat, waktu penelitian direncanakan mulai bulan November 2023 hingga Februari 2025. Perumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah terdapat pengaruh akreditasi terhadap kepercayaan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap kepercayaan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh integrated marketing communication terhadap kepercayaan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh akreditasi, citra merek, dan integrated marketing communication terhadap kepercayaan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang kelima, apakah terdapat pengaruh akreditasi terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang keenam, apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh integrated marketing communication terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh kepercayaan terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Dan yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh akreditasi, citra merek, integrated marketing communication, dan kepercayaan secara bersama-sama terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan pengaruh akreditasi terhadap kepercayaan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang kedua, untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan pengaruh citra merek terhadap memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang keempat, pengaruh integrated marketing communication terhadap kepercayaan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang keempat, pengaruh akreditasi, citra merek, dan integrated marketing communication secara bersama-sama terhadap kepercayaan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang kelima, pengaruh akreditasi terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang keenam, pengaruh citra merek terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang ketujuh, pengaruh integrated marketing communication terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta di LL Dikti, wilayah 3 DKI Jakarta. Yang kedelapan,
untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan pengaruh kepercayaan terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta di LDIKT Wilayah 3 DKI Jakarta. Dan yang kesembilan, untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan pengaruh akreditasi, citra merek, integrated marketing communication, dan kepercayaan terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta di LDIKT Wilayah 3 DKI Jakarta. Manfaat penelitian secara teoritis dengan menggunakan penjelasan berdasarkan teori-teori dan kebijakan manajemen pemasaran dan mendukung determinan kepercayaan dan implikasinya terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta. Peneliti dapat memberikan bahan tambahan berupa hasil-hasil tentang determinan kepercayaan dan implikasinya terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta di LLDIKT Wilayah 3 DKI Jakarta. Secara praktis, perguruan tinggi swasta di LLDIKT 3 DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa, lalu manfaat kedua untuk pembaca, dan manfaat ketiga untuk peneliti. Adapun state of the art pada penelitian ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan yang kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Dalam state of the art ini terdapat beberapa jurnal. State of the art dari penelitian adalah dilakukannya penelitian lanjutan dalam hal mendalami pertimbangan akreditasi, citra merek, dan integrated marketing communication terhadap kepercayaan dan selanjutnya terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, terutama pada variabel integrated marketing communication. Novelty pada penelitian ini adalah penentuan alat penelitian dan tempat yang dijadikan tempat penelitian dan sajian serta pembuktian adanya kaitan antara variabel yang sangat kuat mempengaruhi keputusan memilih perguruan tinggi swasta. Gap research penelitian ini ada pada variabel akreditasi, citra merek, dan integrated marketing communication. Merupakan faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan berimplikasi terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta. Penelitian ini diharapkan menghasilkan definisi, konsep variabel, dimensi, dan indikator yang berbeda dengan penelitian-penelitian lain. Penelitian ini menemukan sebuah model yang dapat diaplikasikan nantinya di lapangan atau lokasi tujuan. Tinjauan teori dan penelitian terdahulu. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Service Dominant Logic. Adalah teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. SDL sendiri merupakan suatu konsep dalam pemasaran yang diformulasikan oleh Stephen L. Fargo dan Robert F. Luce pada tahun 2004. Konsep ini menghadirkan paradigma baru dalam pemasaran dengan mengubah cara berpikir dari yang sebelumnya berfokus pada sumber daya, berwujud menjadi aplikasi sumber daya yang tidak berwujud dan dinamis. Dalam Service Dominant Logic atau SDL, pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses sosial dan ekonomi di mana nilai diciptakan melalui interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan. Teori plan behavior juga menjadi dasar dalam penelitian ini. Mengacu pada teori dasar tersebut, pemasaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta menjadi sangat penting dengan adanya komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication. Sehingga konsumen akan mendapatkan informasi yang akurat, terlebih mengenai akreditasi dan citra merek dari suatu perguruan tinggi swasta yang akan mempengaruhi keputusan memilih para konsumen. Kerangka teori yang pertama, definisi keputusan memilih menurut Lunenburg 2010. Keputusan memilih adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke et al. 2016 mendefinisikan, kepercayaan adalah keyakinan yang melibatkan orang dalam memperoleh konsumsi dan memesan produk atau layanan. Teori Integrated Brand Trust Model adalah konsep yang menggabungkan elemen-elemen kepercayaan terhadap merek, memadukan kepercayaan konsumen, brand trust, dan loyalitas merek. Applied teori dan sintesa variabel.
Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga tersebut memenuhi syarat kebaikan atau kriteria tertentu. Yang keempat, citra merek adalah persepsi atau kesan yang diterima oleh konsumen terhadap produk atau layanan jasa berdasarkan pengalaman yang menimbulkan emosi positif, yang didukung oleh reputasi perusahaan yang diperoleh dari informasi perusahaan. Yang kelima, komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication adalah sebuah konsep di mana suatu perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan perusahaan dan produknya pada masanya, yaitu generasi milenial dan generasi Z. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Yang pertama, pengaruh akreditasi terhadap kepercayaan Prodi S1 Manajemen terakreditasi baik di LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta. Yang kedua, pengaruh citra merek perguruan tinggi terhadap kepercayaan Prodi S1 Manajemen terakreditasi baik LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta. Yang ketiga, pengaruh integrated marketing communication terhadap kepercayaan Prodi S1 Manajemen terakreditasi baik LL Dikti 3 Wilayah 3 DKI Jakarta. Yang keempat, pengaruh akreditasi citra merek perguruan tinggi Integrated Marketing Communication terhadap kepercayaan Prodi S1 Manajemen terakreditasi baik LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta. Yang kelima, pengaruh citra perguruan tinggi pada keputusan memilih Prodi Manajemen S1 terakreditasi baik LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta. Yang keenam, pengaruh citra merek pada keputusan memilih Prodi Manajemen S1 terakreditasi baik LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta. Yang ketujuh, pengaruh Integrated Marketing Communication pada keputusan memilih Prodi Manajemen S1 terakreditasi baik di LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta. Yang kedelapan, pengaruh kepercayaan pada keputusan memilih Prodi Manajemen S1 terakreditasi baik LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta. Yang kesembilan, pengaruh akreditasi citra merek, integrated marketing communication, dan kepercayaan pada keputusan memilih Prodi Manajemen S1 terakreditasi baik LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta. Dalam kerangka pemikiran, dapat dilihat akreditasi berpengaruh terhadap kepercayaan untuk hipotesa 1, untuk hipotesa 2, yaitu citra merek, pengaruh citra merek terhadap kepercayaan, dan hipotesa 3 adalah pengaruh integrated marketing communication terhadap kepercayaan. Yang keempat adalah pengaruh akreditasi citra merek dan integrated marketing communication bersama-sama terhadap kepercayaan. Untuk hipotesis kelima, pengaruh akreditasi terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta. Hipotesa 6, pengaruh citra merek terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta. Hipotesa 7, pengaruh integrated marketing communication terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta. Hipotesa 8, pengaruh kepercayaan terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta. Dan hipotesa ke-9 yaitu pengaruh akreditasi citra merek, integrated marketing communication, dan kepercayaan terhadap keputusan memilih perguruan tinggi swasta. Metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian survei lapangan yang dilakukan terhadap sampel dari populasi tertentu yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, yaitu pakai metode deskriptif verifikatif. Untuk operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel yang terkait dalam penelitian. Sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar dalam operasionalisasi variabel ini. Variabel menggunakan skala ordinal. Dimensi variabel.
Akreditasi terdapat 5 dimensi. Yang pertama, dimensi kualitas program akademik. Yang kedua, dimensi kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, dimensi kualitas penelitian dan pengembangan. Yang keempat, dimensi kualitas sarana dan prasarana. Dan yang kelima, dimensi kualitas manajemen perguruan tinggi. Untuk variabel citra Mellek, terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi covenant. Yang kedua, dimensi quiddity. Dan yang ketiga, dimensi simbolik and external. Variabel integrated marketing communication terdapat 5 dalam integrated marketing communication terdapat 4 dimensi. Yang pertama adalah konsistensi pesan, yang kedua koordinasi saluran pemasaran, yang ketiga integrasi komunikasi pemasaran, dan yang keempat dampak dan efektivitas komunikasi. Variabel intervening yaitu kepercayaan mempunyai dimensi yang pertama aktivitas, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga kelas sosial, yang keempat faktor sosial, yang kelima faktor individu, dan yang keenam faktor psikologis. Sementara untuk variabel keputusan memilih mempunyai 3 dimensi yaitu product choice, purchase amount, dan payment period. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 perguruan tinggi swasta S1 Manajemen Akreditasi B di LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta yang akan dijadikan penelitian hanya 5 perguruan tinggi swasta dengan total mahasiswa sebanyak 1.325 mahasiswa. Sementara untuk perguruan tinggi swastanya yang pertama adalah STIE Widya Persada, yang kedua STIE Yunisa Diguna, yang ketiga Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ, yang keempat Universitas Tama Jagakarsa, yang kelima Universitas Tanri Abeng. Jumlah parameter yang akan diestimasi sebanyak 46 indikator atau item menggunakan 5 skala. Maka ukuran sampel minimal yang digunakan adalah 5 kali 46 sebanyak 230 responden. Jumlah sampel 230 tersebut telah memenuhi syarat dalam analisis multivariat dengan melalui SAM dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling yaitu teknik pengambilan secara acak. Pengujian instrumen penelitian. Uji validitas apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka item pertanyaan instrumen adalah valid. Yang B, apabila nilai hitung T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka item pertanyaan instrumen adalah tidak valid. Untuk uji validitas instrumen ini akan menggunakan 30 responden. Tabel R dengan N sama dengan 30, diferensiasinya N-2, maka nilainya adalah 0,3061. Reliabilitas uji statistik Cronbach alpha dalam hal ini dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,7. Rancangan analisis dan uji hipotesis. Rancangan analisisnya yang pertama merumuskan model, membuat diagram alur, merumuskan persamaan pengukuran dan struktural. 3. Memilih data input dan estimasi model, identifikasi model, dan interpretasi dan memodifikasi model. Sementara untuk uji hipotesis mengetahui sebab akibat atau hubungan pengaruh langsung atau tidak langsung dari masing-masing variabel pembentukan model dari setiap hipotesis yang diajukan. Demikian Bapak dan saudara-saudara, presentasi proposal yang saya ajukan. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Nandan Dima Krisna, STMM, dan Profesor Dr. Insinyur Anus Sirwan, MUINS, MSc, MM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.